Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna. Masih bersama saya Dr. Mukhyar. Pertemuan kita kali ini masih membersamai mahasiswa saya di program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di kampus Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Prodi PAI adalah prodi yang berakreditasi unggul. Kali ini kita dalam mata kuliah Entrepreneur Pendidikan dengan mahasiswa saya semester 7 kelas 7A. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan untuk memenuhi materi pertemuan yang kelima. Di pertemuan yang kelima ini tema diskusi kita adalah inovasi produk dan layanan pendidikan Islam. Adik-adik semuanya, materi ini disiapkan secara langsung melalui video ini untuk adik-adik simak dan adik-adik ikuti dengan serius. Nah, kita membahas inovasi produk dan layanan pendidikan Islam. Tema ini sangat penting karena di tengah perubahan zaman, pendidikan Islam tidak cukup hanya bertahan atau sekadar menyampaikan materi saja, tetapi harus berkembang, relevan atau kontekstual, dan memberikan nilai tambah bagi peserta didik bahkan masyarakat secara luas. Inovasi di sini bukan berarti meninggalkan nilai-nilai Islam, tetapi justru cara agar nilai-nilai Islam itu tetap bertahan, diterima, dan dibutuhkan oleh generasi dari zaman ke zaman. Nah, pada bagian awal ini kita ingin bicara tentang inovasi sebagai keniscayaan pendidikan Islam. Pendidikan Islam seringkali dipersepsikan sebagai pendidikan yang tradisional, monoton, dan kurang adaptif terhadap perubahan. Padahal dalam sejarahnya pendidikan Islam adalah pusat inovasi peradaban. Inovasi dalam pendidikan Islam berarti memperbarui cara, memperkaya metode, dan meningkatkan kualitas layanan tanpa mengubah substansi ajaran Islam. Nah, bagi guru pendidikan agama Islam, inovasi merupakan bagian dari amanah profesional, bukan sekedar pilihan. Salah satu bentuk inovasi paling penting dalam pengembangan kurikulum khas pendidikan agama Islam, kurikulum pendidikan agama Islam bukan hanya menyalin kurikulum nasional, tetapi memberikan ciri pembeda yang kuat, yaitu penguatan akidah, pembiasaan ibadah, adab, dan akhlak, serta integrasi iman dengan ilmu. Contohnya, PAI terintegrasi dengan mata pelajaran lain, pembelajaran berbasis proyek keislaman, kurikulum karakter Islami berbasis praktik harian. Nah, kurikulum khas inilah yang menjadi nilai jual utama lembaga pendidikan Islam, baik sekolah, madrasah, apalagi pesantren. Nah, oke. Kemudian kita ingin pula melihat program tahfiz, tahsin, dan pendidikan karakter Islami. Inovasi layanan pendidikan Islam juga tampak pada program unggulan. Seperti sering kita lihat di pondok-pondok pesantren atau di sekolah-sekolah, ada tahfiz Al-Quran, ada tahsin bacaan, dan pembinaan karakter Islami. Namun, inovasi bukan pada namanya. Bukan merubah tahfiz Al-Quran, bukan merubah tahsin, tetapi pada pengelolaan serta pengembangannya. Program tahfiz dan tahsin yang inovatif misalnya disesuaikan dengan usia peserta didik, tidak memberatkan, berbasis motivasi dan keteladanan,
dan kalau bisa itu adaptif terhadap kemajuan media sosial, terhadap kemajuan perkembangan teknologi. Nah, serta terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pendidikan karakter Islami itu tidak cukup diajarkan sebatas transformation of knowledge, tetapi diteladankan, dicontohkan, dan dibudayakan. Karena itu, guru pendidikan agama Islam mestinya berperan sebagai model akhlak. Jadi kalau mau mencari seperti apa akhlak yang baik itu ada pada guru PAI. Kemudian pembimbing rohani. Dia guru itu sebagai mursyid ya bagi murid-muridnya. Walaupun guru di sekolah gitu. Dan penggerak budaya Islami minimal di lembaga pendidikan. Yang lebih bagus adalah ketika guru itu berada di tengah-tengah masyarakat, guru sebagai pelopor penggerak budaya Islami di lingkungannya. Itu. Kemudian kita lihat pula sekolah Islam terpadu dan pesantren modern. Seperti apa bentuk inovasi kelembagaan? Nah, dapat kita lihat pada sekolah Islam terpadu dan pesantren modern. Sekolah Islam terpadu itu menggabungkan kurikulum nasional, pendidikan agama yang kuat, pembinaan karakter, serta manajemen modern. Sementara kalau pesantren modern adalah tetap menjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi terbuka pada sains, teknologi, dan keterampilan hidup, bahkan mengembangkan unit usaha pendidikan. Nah, keduanya menunjukkan bahwa pendidikan Islam bisa religius sekaligus profesional dan ekonomis, malah mengembangkan usaha-usaha ekonomi di sekolah-sekolah agama atau di pondok pesantren. Nah, sekarang kita lihat pula seperti apa guru sebagai inovator pendidikan. Nah, di sini posisi strategisnya adalah guru itu pelaksana kurikulum, penyampai materi, sekaligus perancang program, pengembang layanan, dan inovator pendidikan Islam. Nah, sekecil apapun inovasi di bidang materi-materi pendidikan Islam atau layanan-layanan pendidikan Islam, program-program pengembangan pendidikan Islam itu merupakan produk pendidikan bernilai tinggi dan berkelanjutan. Jadi sekali lagi inovasi dalam pengembangan pendidikan Islam bukanlah merubah substansi dari ajaran-ajaran Islam. Oh, tidak sama sekali. Tetapi bagaimana pengembangan itu dikemas sehingga memenuhi mengikuti perkembangan zaman. Jadi yang paling penting adalah layanan pendidikan Islam itu berbasis sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya layanan pendidikan Islam sudah berbasis multimedia. Pendidikan Islam yang tradisional itu tidak mungkin lagi dia mempertahankan ketradisionalannya dalam perspektif pelayanan. Tetapi dalam perspektif materi gitu ya, materi yang diajarkan di pondok-pondok pesantren itu memang harus mempertahankan materi-materi tradisional, karena kitab-kitab dasar yang diajarkan di pondok pesantren itu tidak boleh hilang, karena itulah kekhasan pesantren. Jadi yang dimaksud di sini inovasi itu adalah bukan merubah-rubah tradisi pesantren, tetapi memberikan peningkatan pelayanan. Sehingga kalau di pondok pesantren itu 6 tahun ditambah 1 tahun mereka melakukan pengabdian, proses pengabdian itu bukan hanya sebatas santri memberikan pengabdian, menyumbangkan tenaga pikirannya dalam pengembangan pesantren, sekaligus melatih
keterampilan kepesantrenannya, ilmu kepesantrenannya sebelum terjun ke masyarakat. Tetapi hendaknya santri yang sedang mengabdi ini memiliki keterampilan ekonomis sehingga dia bisa produktif di dalam pesantren, membantu perekonomian Kementerian Pesantren sekaligus sebagai persiapan ketika si santri ini tidak lagi berada di pesantren, dia tidak ragu dalam menjalankan kehidupan ekonominya. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana inovasi produk dan layanan pendidikan Islam. Baik, adik-adik semuanya, itu pertemuan kita yang kelima. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga ada manfaatnya dan sampai bertemu untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.